Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Putrayana, NIM 1810304168, kelas A2. Saya di sini akan mereview jurnal saya yang merupakan tugas dari Pak Mus. Sebelum memulai review, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, dalam review ini kita harus yang akan dibahas adalah judul, nama penulis, tahun, nama jurnal, link dari jurnal atau paper tersebut, permasalahan umum dan khusus, solusi, tujuan atau manfaat, metode, hasil, dan saran. Untuk jurnal yang pertama, saya mengambil jurnal dengan nama pembuatan kebun binatang virtual untuk pembelajaran mengenai binatang liar. Nama penulisnya ialah David Lemo Gunawan Liliana Giorgio Santa Budi. Jurnal ini dipublis tahun 2016. Untuk linknya bisa dilihat di gambar, di video. Permasalahan umum. Untuk permasalahan dari jurnal ini yaitu, dengan seiring berkembangnya zaman, maka arah pendidikan itu condong ke arah interaktif. Oleh karena itu, teknologi yang pembelajaran yang menunjang tersebut akan berkembang pula, mulai dari yang berbasis di komputer hingga yang berbasis di mobile. Untuk masalah secara khusus, yaitu bagaimana virtual reality atau VR dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif bagi anak-anak dengan memiliki nuansa baru dan menyenangkan. Untuk solusinya itu adalah menggunakan virtual reality akan digunakan sebagai media pembelajaran interaktif dan menarik untuk mempelajari makhluk hidup bagi anak-anak. Untuk pembelajaran tidak hanya teori, namun juga dengan peragaan langsung yang dapat dilihat melalui virtual, sehingga pada saat anak-anak melihat itu akan menjadi tertarik, sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan akan lebih masuk ke dalam pemikiran anak-anak. Tujuan dari tujuan dari jurnal ini adalah memberikan pengalaman edukasi dengan nuansa baru kepada anak-anak, terutama di masa pandemi ini yang kebanyakan anak-anak itu di rumah dan belajar sendiri. Untuk metode yang digunakan itu, pertama, dalam pelaksanaan atau aplikasi ini menggunakan genre game simulasi yang menggunakan pendekatan game based learning. Jadi ini sebuah game, namun terdapat pembelajaran di dalamnya. Untuk metode game based learning ini sangat efektif untuk anak-anak karena anak-anak cenderung untuk melihat suatu objek daripada membaca dan lain-lain, sehingga anak akan tertarik. Jika anak tertarik, maka ilmu yang didapatkan akan lebih masuk. Begitulah untuk anak-anak yang terutama TK, SD, dan lain-lain. Untuk teknik yang digunakan adalah psychomotor development. Nah, psychomotor development ini menekankan pada pengembangan psikomotorik anak seperti berlari, lompat, dan lain-lain. Ini sangat relate dengan virtual reality tersebut, di mana anak-anak dapat melihat suatu objek, maka akan menjadi aktif dan bergerak. Namun perlu diingat, untuk psikomotor development ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, teknologi untuk yang melakukannya sangat terbatas. Kedua, memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kecelakaan dalam memainkannya. Untuk desain game ini akan berjalan dengan dua buah mode, yaitu VR dan non VR. Untuk VR ini akan menggunakan Google Cardboard atau bisa menggunakan perangkat lain yang mendukung VR. Jadi nanti akan secara langsung di game ini akan langsung ditampilkan pada mata. Jadi seolah-olah kita akan memandang dunia dari virtual tersebut. Dan untuk kontrolernya akan menggunakan kontrol joystick untuk melakukan aksi-aksi seperti lanjutkan, oke, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang non VR itu akan
menampilkan gambar pada layar seperti video kayak seperti video atau game pada umumnya, namun tetap menggunakan gyro sensor seperti yang VR untuk mengarahkan pandangan di layar tersebut. Dan untuk kontrolernya itu nanti akan ada sebuah tombol-tombol pada layar. Untuk desain pada binatang ini, nanti di binatang itu akan memiliki beberapa status ya, seperti hunger, thirst, dan energi. Nah, apabila energi tersebut berkurang lebih tepatnya, itu binatang itu akan meminta untuk diisi energinya melalui beberapa metode seperti nanti akan diberi soal dan lain-lain. Dan selanjutnya akan mengarah ke hasil. Untuk hasil dari jurnal ini, yang saya baca dari jurnal ini ya, itu virtual reality akan berjalan pada media atau perangkat Android. Namun untuk perangkat Android atau mobile tersebut akan memiliki beberapa kekurangan lah, yang paling terlihat itu adalah dari segi grafis. Untuk segi grafis dari Android ini tidak akan bisa menyamai dari versi komputer. Kalau mendekati pun mungkin bisa ya, tapi dengan beberapa syarat, yaitu device harus memiliki spesifikasi high end. Untuk perangkat yang low end, maka akan kerasa perbedaan grafisnya harusnya. Yang kedua, pada tingkat pendidikan SD, aplikasi ini tidak efektif karena untuk anak SD untuk menjalankan sebuah aplikasi VR itu masih kurang. Berbeda dengan anak SMP yang mereka akan paham tentang controller, cara menjalankan aplikasinya, terus nanti soal-soal yang diberikan. Hal ini berdasarkan yang diterangkan pada jurnal. Untuk saran saya terhadap jurnal ini atau aplikasi ini nanti kalau dibuat, yaitu untuk masalah grafis sebaiknya dibuat beberapa opsi. Semisal nanti ada grafik low untuk perangkat low end, medium untuk perangkat medium, dan untuk high end akan diberi grafis high. Yang kedua, ini membahas tentang permasalahan anak SD. Untuk permasalahan anak SD itu solusinya, saran saya itu buatlah tambahan kontrol yang tidak terlalu ribet untuk anak SD. Yang kedua, sesuaikan level untuk game tersebut agar sesuai dengan jenjang dari pemakai game tersebut. Selanjutnya masuk ke jurnal kedua. Untuk ke jurnal kedua ini berjudul Konsep Robot Menjaga Toko Dikombinasikan dengan Pengendalian Virtual Reality Jarak Jauh. Untuk nama penulisnya yaitu Nur Kumala Sewi, Iwan Mulyana, Arman Syah Putra, Fitrilia Rasyi Araditya. Untuk tahun perilisannya yaitu tahun 2021. Untuk linknya bisa dilihat di video ini. Untuk permasalahan yang umum saya tangkap itu di banyak negara di saat ini itu banyak menggunakan robot kendali jarak jauh untuk membantu tugas manusia dalam bekerja. Sebagai contoh, di Jepang itu kita dapat bekerja dengan menggunakan robot dari jarak jauh semisal di rumah dan lain-lain. Untuk khususnya itu bagaimana VR dapat mengurangi kesalahan dari robot. Seperti kita tahu kalau manusia berjalan sendiri akan memiliki keterbatasan, begitulah dengan robot. Maka dengan kombinasi ini harusnya akan menjadi sangat baik. Solusi dari permasalahannya itu yaitu menggunakan robot yang dapat dikendalikan jarak jauh. Tentunya secara VR sesuai dengan judul dari jurnal ini. Tujuan atau manfaatnya, dengan menggunakan konsep pengendalian VR maka bekerja akan menjadi lebih efektif, lebih simpel, dan kesalahan lebih teratasi, terutama di masa pandemi ini. Dan itu sangat berpengaruh sekali, di mana di masa pandemi seperti ini pergerakan kita akan terbatasi karena virus tersebut. Untuk pelaksanaan dari metode ini,
atau metodenya tersebut, yaitu user akan mengendalikan robot dari jarak jauh dan menggunakan kendali virtual dengan bentuk virtual reality. Hasilnya yaitu terdapat interaksi dari robot dan manusia yang saling terhubung menggunakan suatu jaringan dan dapat dikendalikan dengan mode VR. Untuk saran saya, pada jurnal ini terdapat satu kelemahan yang bisa dibilang fatal namun sepele, yaitu apabila terjadi gangguan dari penghubung tersebut, maka akan terjadi masalah yang fatal antara manusia dengan robot, sehingga tidak akan bekerja sangat efektif. Harap untuk yang masalah penghubung ini diperhatikan, soalnya sangat riskan. Untuk jurnal ketiga, ini berjudul Nurse Simulation, simulasi untuk mencari petunjuk ruang pasien berbasis virtual reality. Ini ditulis oleh Dimas Lutfianto, Tarik Aliabar, Mokhtar Nur Wahid, Haryandi Maulid, Amir Hasanuddin Fauzi. Untuk publikasinya tahun 2018, linknya bisa lihat di video ini. Untuk permasalahannya ini, secara umum itu bagaimana kita dapat membantu pasien di rumah sakit, dan secara lebih spesifik atau khususnya itu bagaimana VR tersebut dapat membantu pasien dalam alur pendaftaran di rumah sakit. Solusinya itu ya dengan adanya VR yang dapat mengikuti arah yang disediakan oleh minimap yang disediakan oleh sistem VR tersebut. Tujuannya itu membantu pasien untuk menentukan ruangan, alur pendaftaran, dan mendapatkan penanganan medis. Untuk metode yang digunakan itu dengan menggunakan metode stream VR, yaitu caranya dengan pasien akan mendapatkan penanganan baik itu secara visual dan audio saat menggunakan VR tersebut. Nanti akan diarahkan dengan minimap, peserta audio dan lain-lain sehingga lebih mudah. Hasilnya dari jurnal ini yaitu rumah sakit akan mendapatkan efisiensi karena mereka tidak bekerja dua kali untuk hal yang sama. Yang kedua, pasien akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi pula dan untuk mendapatkan penanganan medis juga. Untuk saran saya tentang jurnal ketiga ini, yaitu simulasi mencari ruang untuk pasien berbasis virtual, itu sebetulnya sangat sederhana dan simpel sekali, yaitu harap perhatikan tampilan dari aplikasi. Seperti kita tahu, untuk masyarakat pada umumnya terutama di Indonesia itu masih rendah terhadap suatu aplikasi atau teknologi ya. Aplikasi ini akan menjadi bumerang berbelah dua apabila pasiennya tidak paham dengan cara menggunakannya. Oleh karena itu, buatlah tampilan sesederhana mungkin sehingga menjadi familiar atau mudah digunakan untuk user awam. Untuk jurnal keempat yaitu pengenalan wayang kulit menggunakan teknologi virtual reality berbasis mobile. Untuk nama penulisnya sendiri ialah Imade Rama Pratama dan Subari. Untuk tahun perilisan tahun 2021. Untuk linknya silakan dilihat di video ini. Untuk permasalahan yang saya temukan yaitu bagaimana merasakan wayang kulit kepada kaum milenial atau kaum muda. Karena bisa kita lihat untuk kaum muda zaman sekarang itu untuk budaya tradisional itu sangat kurang. Dan secara khususnya permasalahan khusus itu bagaimana memberikan edukasi wayang kulit kepada masyarakat menggunakan media mobile yang interaktif tentunya. Solusinya itu dengan menggunakan aplikasi VR tentunya. Karena aplikasi VR itu kita bisa menjelaskan dan menggunakan wayang kulit kepada masyarakat dan anak-anak muda secara interaktif ya, melalui suatu visual. Tujuan atau manfaatnya itu ya, kita dapat merasakan wayang kulit kepada masyarakat secara luas, bahkan mengenalkan dan membuat ada generasi yang dapat menggunakan wayang kulit.
Karena perlu kita ketahui untuk wayang kulit ini salah satu warisan budaya Indonesia ya, dan untuk masyarakat yang paham akan wayang kulit pun sangat sedikit di masa sekarang ini. Untuk metode yang digunakan di dalam aplikasi ini, kita akan menggunakan konsep seperti museum, di mana nanti ada gambar. Apabila gambar dari wayang-wayang tersebut diklik atau dipilih, nanti akan memberikan informasi, serta di dalam aplikasi ini nanti terdapat peragaan wayang secara virtual. Untuk hasilnya, kaum muda akan dapat mengenal dan mempelajari serta merasakan wayang kulit secara interaktif dan dapat memeragakannya seperti dalang secara virtual. Saran saya untuk aplikasi seperti ini ya, itu kita harus menambahkan fitur kuis untuk menguji masyarakat atau pengguna aplikasi tersebut, sekaligus untuk menguji wawasan mereka dari apa yang mereka pelajari di aplikasi tersebut. Selanjutnya untuk jurnal kelima, yaitu pengenalan tempat wisata di Kota Bandar Lampung menggunakan virtual reality video 360 derajat berbasis Android Unity. Untuk penulisnya yaitu Dwi Septiadi dan Vika Tristanawati. Tahun penulisannya tahun 2021, linknya bisa kita lihat di video ini. Untuk permasalahan umum yang saya dapat itu banyak objek-objek wisata di Lampung yang belum terekspos atau belum terkenal. Mengingat kalau kota Lampung tuh seingat saya yaitu lebih banyak condong ke pendidikannya sih. Ya secara khususnya itu bagaimana kita dapat mempromosikan, lebih tepatnya ya, wisata yang ada di kota Lampung tersebut secara tidak langsung kepada masyarakat. Yang dimaksud secara tidak langsung itu kita tidak harus ke Bandar Lampungnya ya. Solusinya menggunakan teknologi VR, karena dengan VR tersebut kita bisa membuat suatu objek yang seharusnya ada di jauh di depan kita. Konsepnya seperti itu. Nah, nanti di dalam VR tersebut akan berisikan ya wisata-wisata promosi lah. Untuk tujuan dan manfaatnya ya, itu mengandalkan objek wisata yang terdapat di Bandar Lampung menggunakan teknologi VR atau aplikasi VR. Metode yang kita gunakan itu, yang digunakan oleh penulis, yaitu menggunakan video yang telah dimasukkan ke dalam VR sehingga dapat ditampilkan secara virtual. Hasil dari jurnal menurut penulis yaitu video promosi wisata berbasis VR yang dapat digunakan di Android atau smartphone, sehingga jika dapat digunakan di Android, seharusnya hampir semua orang dapat menontonnya ya, dan akan mendapatkan itu nuansa seperti real di depan mata mereka. Karena mengingat lagi, untuk virtual reality itu adalah sebuah world atau dunia secara virtual. Untuk saran saya dalam aplikasi seperti ini, harap ditambahkan peta lokasi dari wisata tersebut agar masyarakat lebih mudah mencarinya nanti. Lanjut ke untuk jurnal ke-6, yaitu berjudul implementasi virtual reality pada game edukasi penyeberangan jalan. Ditulis oleh Fatur Rahman Anafabi, Muhammad Aminul Akbar, Tri Afirianto. Untuk tahun penulisannya atau tahun perilisannya itu tahun 2019. Linknya bisa kita lihat di video ini juga. Untuk permasalahan yang saya dapat serap dari jurnal tersebut itu bagaimana pentingnya aturan penyeberangan jalan agar tidak terjadi kecelakaan.
Sedangkan secara khususnya yang saya tangkap yaitu bagaimana memberikan edukasi penyeberangan jalan kepada masyarakat dengan cara yang interaktif dan mudah dipahami. Solusinya yaitu yang saya dapat dari membaca jurnal tersebut yaitu memberikan edukasi secara interaktif menggunakan VR. Tujuannya sebetulnya sangat simpel, yaitu memberikan edukasi tentang penyeberangan jalan secara tidak langsung melalui simulasi yang dilaksanakan melalui VR. Untuk metodenya nanti akan ada sebuah game penyeberangan jalan atau game edukasi lebih tepatnya tentang penyeberangan jalan dalam VR. Nanti akan dapat misi-misi, menu-menu, dan pengetahuan tentang penyeberangan jalan. Untuk hasilnya yaitu dengan adanya aplikasi ini diharapkan kecelakaan akibat ketidaktahuan pengguna atau penyeberang tentang aturan menyeberang di jalan itu akan semakin berkurang. Untuk saran saya untuk aplikasi dengan tema seperti ini, berilah tes untuk menguji apakah pengguna sudah memahami dari apa yang mereka alami atau apa mereka pelajari di dalam aplikasi VR tersebut, mengingat ini menyangkut dengan nyawa juga karena tentang penyeberangan jalan. Selanjutnya untuk jurnal ke-7 itu berisikan tentang atau berjudul tentang efektivitas virtual reality terhadap saya ulangi. Untuk nama dari jurnalnya yaitu efektivitas virtual reality terhadap prosedur venapungsi pada pasien anak. Nama penulisnya yaitu Indah Reski Amelia dan Laude Abdurrahman. Untuk tahun perilisannya yaitu tahun 2020. Linknya kita bisa lihat di video ini. Untuk permasalahan yang saya tangkap dari jurnal ini yaitu ketakutan pasien terhadap jarum atau yang bisa kita sebut dengan venapungsi, karena ini merupakan salah satu masalah umum ya yang terjadi di tentang kesehatan, terutama dengan jarum, baik itu suntik, infus, dan lain-lain. Banyak masyarakat yang takut akan jarum suntik tersebut. Terus bagaimana permasalahan secara khususnya itu bagaimana cara melakukan pendekatan kepada pasien yang akan melakukan venapungsi secara interaktif. Untuk yang solusi yang saya temukan dalam jurnal ini yaitu memberikan suatu tampilan VR ya, konten VR, sehingga rasa takut itu akan berkurang, sehingga ketegangan dari pasien akan berkurang. Tujuannya itu ya untuk mengurangi ketakutan terhadap venapungsi, terutama anak, karena jika suatu orang akan melakukan venapungsi di orangnya itu tegang, maka akan timbul rasa nyeri. Untuk metode yang digunakan dalam jurnal itu memberikan konten VR yang dapat menenangkan atau dapat mengalihkan perhatian dari pasien. Hasilnya dari jurnal ini, dengan memberikan konten VR akan terjadi relaksasi terhadap pasien sehingga mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan akibat pasca dari suntik tersebut atau venapungsi tersebut. Dan ini sudah teruji melalui penelitian. Untuk saran saya untuk konten VR itu jangan melulu konten visual saja, berilah konten visual audio sehingga pasien lebih fokus terhadap konten tersebut, sehingga rasa kecemasannya akan lebih menurun dan menjadi lebih rileks, sehingga setelah melakukan venapungsi nanti pasien tidak akan merasakan nyeri lagi karena mereka tidak akan tegang. Lanjut untuk jurnal ke-8 itu memiliki judul perancangan virtual tour kampus. Studinya itu di UKSW.
sebagai media informasi mahasiswa baru. Ditulis oleh Rizal Bastian Nurhudi dan Mikhail Bezalil Wenas. Untuk tahun penerbitannya tahun 2018, linknya bisa kita lihat di video. Untuk permasalahan umum yang saya temukan pada jurnal ini, yaitu bagaimana melakukan pengenalan kampus secara efektif kepada mahasiswa, dan secara khususnya itu memberikan tur kampus kepada mahasiswa baru, terutama yang berada di luar kota yang tidak dapat hadir ke kampus. Solusi yang diberikan pada jurnalnya ini yaitu memberikan tur 360 derajat atau virtual kepada mahasiswa baru. Tujuannya yaitu memberikan informasi tentang kampus, baik itu untuk maba atau mahasiswa baru maupun orang lain yang akan mendaftar kampus itu secara efektif. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu memberikan foto panorama 360 derajat berbasis VR. Hasil dari jurnal ini yang dilakukan oleh penulis yaitu sebuah room tour panorama 360 derajat berbasis VR yang dapat dilihat oleh mahasiswa baru, bahkan calon mahasiswa atau orang yang akan mendaftar ke kampus, sehingga dapat menarik para calon-calon mahasiswa tersebut untuk mendaftar. Saran saya untuk aplikasi bertipe seperti ini, berilah tambahan audio guna menjelaskan tentang ruangan atau kampusnya seperti apa dan lain-lain. Selanjutnya untuk jurnal nomor 9 itu berjudul efektivitas virtual reality atau VR dalam peningkatan kualitas hidup lansia. Untuk penulisnya yaitu Zulfiana Nurrahma Maulani, Kofifa Arianti, Novi Arsita Puji Lestari, Parolian Giovanni Silitonga, Rosa Berlian Cayaningsi, Tia Bella Sunari, Anung Adi Prajana. Untuk tahun penerbitannya tahun 2021, linknya bisa kita lihat di video ini. Silahkan di pause kalau mau mendownloadnya. Untuk permasalahan umum yang saya temukan pada jurnal ini, seiring dengan bertambahnya usia, maka akan terjadi gangguan kognitif dan motorik pada lansia. Hal ini sebetulnya wajar ya, mengingat setiap bertambahnya umur maka akan bertambah rentan pula tubuh dari lansia tersebut. Untuk permasalahan khusus itu bagaimana VR menjadi alat bantu untuk mengurangi gangguan tersebut, dua di atas yaitu kognitif dan motorik bagi para lansia. Solusi yang diberikan pada jurnal ini yaitu memberikan pelatihan berbasis VR untuk mengurangi permasalahan kognitif dan motorik secara bertahap. Tujuannya itu untuk mengurangi resiko masa tua karena dua masalah tersebut seperti jatuh dan lain-lain, dan dilakukan secara VR. Metode digunakan pada saat yang diberikan oleh jurnalnya ini atau dijelaskan oleh jurnal ini yaitu memberikan olahraga atau terapi dengan aplikasi VR, tentunya dengan pengawasan. Hasilnya yang dijelaskan di dalam jurnal ini yaitu dengan pelatihan tersebut maka kualitas hidup masa tua akan meningkat karena akan dilatih sehingga otot tetap istilahnya lemas atau berkualitas, sehingga kemungkinan terjadi dua masalah tersebut akan menurun. Untuk saran saya ya tentang jurnal ini yang perlu diperhatikan dengan jelas yaitu kondisi dari lansia tersebut, apakah dia masih kuat mengikuti pelatihannya apa tidak, terus pelatihan cocok seperti apa dengan kondisi dia, dan yang tidak kalah penting itu adalah ruangan atau lokasi tempat melakukannya terapi atau olahraga tersebut. Mengingat untuk
lansia kan akan lebih rentan ya, akan berbahaya jika terjadi hal-hal tidak diinginkan di ruangan tersebut. Untuk jurnal terakhir atau jurnal nomor 10 itu memiliki judul sebetulnya hampir mirip dengan yang nomor 8 ya, tapi memiliki konsep yang memiliki kondisi yang berbeda, dimana untuk yang jurnal nomor 10 ini berjudul pengembangan aplikasi virtual tour sebagai media pengenalan lingkungan kampus fans berbasis website. Untuk penulisnya sendiri yaitu Ashafiz Fauzan Dianta, Zaka Maisat Eka Darmawan, Zulhaidar Faizural Akbar, dan Khalid Fatoni. Untuk tahun perilisannya tahun 2021. Untuk linknya bisa kita lihat di video. Untuk permasalahan umum yang saya dapatkan dari jurnalnya ini dikarenakan pandemi COVID-19 ini, maka semua kegiatan berbasis mobilitas akan menjadi terbatas. Salah satunya yang terkenal yaitu adalah PKKMB, karena tidak dapat melakukan pertemuan untuk memberikan penjelasan, tur, dan lain-lain. Untuk secara khususnya itu bagaimana cara mengatasi batasan tersebut di tengah pandemi ini. Solusinya yaitu melakukan tur 360 derajat berbasis VR, karena dengan metode VR ini kita tidak harus bertemu dengan orang lain, tidak harus ke kampus, cukup di rumah saja, dan ini sangat aman. Untuk metode yang digunakan yaitu memberikan simulasi lokasi berdasarkan realita dengan metode multi image panorama 360 derajat atau video 360 derajat serta menggunakan 3D modeling. Hasil yang didapatkan yaitu mahasiswa baru dapat mengetahui dina kampus, gedung, ruangan, fasilitas kampus secara tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung di sini adalah tidak harus ke kampus. Sehingga nanti apabila ada penghapusan atau masalah COVID ini sudah selesai, atau lebih tepatnya diringankan sehingga dapat melakukan pendidikan secara offline lagi, maka mahasiswa akan cepat beradaptasi, tidak akan kebingungan dengan lingkungan di kampusnya. Untuk saran saya ya dari jurnal ke-10 atau yang terakhir ini, karena menggunakan metode multi image panorama 360 derajat dan video 360 derajat dan menggunakan 3D modeling juga, itu pasti akan menghasilkan ukuran yang sangat besar. Nah, apabila hal yang akan terjadi jika ukuran terlalu besar itu akan memberikan beban pada aplikasi tersebut. Hal ini mungkin akan memberatkan untuk perangkat menengah ke bawah ya, karena keterbatasan dari perangkat tersebut. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Kalau ada kata-kata yang tidak tepat, kurang lancar dan lain-lain, saya mohon maaf karena keterbatasan saya dan saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.